Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wa wabarakatuh. syukurillah, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kami atas nama Hamzah Alfi Syahrin Waziruddin Muhammad Khairul Anwar akan membuat video tentang hukum perbankan syariah, yang mana hukum perbankan syariah itu, sebelum kita lanjut kepada hukum perbankan, lebih baik kita kenal dulu bank syariah itu apa. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS. Yang mana perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya itu berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfi Syahrin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran perbankan syariah. Peran perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional terus meningkat sejalan dengan perkembangannya yang relatif cepat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Sejak 2004, fungsi intermediasi dan pendukung pembiayaan sektor real dapat dijalankan bank syariah dengan optimal. Peningkatan jaringan kantor perbankan syariah yang cukup signifikan pada tahun 2006 dengan diberlakukannya kebijakan pembukaan layanan syariah atau office channeling berperan penting dalam mendukung fungsi intermediasi perbankan syariah. Dengan pertumbuhan perbankan syariah, maka dibuatlah undang-undang khusus yang mengatur perbankan syariah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Khairul Anwar. 3. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang hukum perbankan syariah di Indonesia. Dengan mulai banyaknya bank-bank berbasis syariah yang didirikan di berbagai negara seperti di Sudan, Pakistan, dan Malaysia pada era tahun 1970-an sampai tahun 80-an, semakin meningkatkan kesadaran dan motivasi umat Islam di Indonesia sebagai umat mayoritas untuk melakukan hal yang serupa. Sebenarnya keinginan untuk mendirikan bank berdasarkan prinsip syariah di Indonesia sudah ada sejak tahun 70-an. Namun karena kebijakan pemerintah dan regulasi yang tidak mendukung pada saat itu, keinginan tersebut sulit terrealisasikan. Keinginan tersebut baru bisa terwujud dengan didirikannya Bank Muamalat di Indonesia atau BMI pada tahun 1991 yang diperakasi oleh Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah. Bank ini mulai efektif beroperasi pada tahun 1992. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kepada saudara kami Waziruddin. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang fungsi dan usaha bank syariah. Di Indonesia, keberadaan bank syariah sudah ada sejak pertengahan tahun 1992. Tepatnya setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagai dasar hukum, yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kebijakan perundangan ini diperkuat oleh keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Baiklah, fungsi-fungsi bank umum dan bank syariah dan bank muamalat ini memiliki kesamaan fungsi dengan bank umum. Di antara lainnya yaitu yang pertama yaitu menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua yaitu menciptakan uang ini masuk bukanlah seperti fungsi pada Bank Indonesia. Menciptakan uang dalam hal ini adalah bagaimana bank muamalat dalam kegiatan operasionalnya seperti bank konvensional. Yang ketiga yaitu menghimpun dana. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Kegiatan menghimpun dana
dapat dilakukan dengan cara menawarkan jasa dan bentuk tabungan, deposito berjangka, giro maupun penerimaan dana sesuai dengan syariah Islam. Yang keempat itu yaitu dengan menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya. Jasa-jasa keuangan lainnya yang dapat ditawarkan oleh bank muamalat antara lain yaitu transfer antar bank dalam kota atau luar negeri. Yang kedua clearing, yang ketiga inkaso, yang keempat itu bank notes, dan yang terakhir itu jasa-jasa di pasar modal. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.